Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pembangunan sistem operasi berbasis Linux menggunakan metode Linux from scratch. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Jagat Jelang Ramadhani, yang kedua Maulana Jonathan Rifki, yang ketiga Ataya Bisma Jagadita, yang keempat Muhammad Aziz, yang kelima Aan Al-Hanafi, yaitu saya sendiri. Belum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang metode Linux from scratch. Jadi metode Linux from scratch itu sebuah metode yang dikembangkan oleh komunitas Linux, distro Linux, yang bertujuan untuk mempermudah user Linux untuk membangun sistem operasinya sendiri ya, sesuai keinginan sendiri. Jadi Linux from scratch gunanya mempermudah apabila user Linux ingin mendalami tentang sistem operasi Linux dan mendalami tentang pembangunan sistem operasi itu dimudahkan oleh metode Linux from scratch. Match. Untuk Oke, pendahuluan akan dibacakan oleh Jagat Jelang Ramadhani. Silahkan Jagat. oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama dari Mas Aan yang dijelaskan Mas Aan tadi, Linux from scratch adalah suatu sistem operasi. Sistem operasi adalah suatu komponen vital dalam sistem komputer. Sistem operasi bertugas untuk mengelola pemakaian perangkat keras komputer seperti prosesor, memori, perangkat input-output, media penyimpanan, dan lain-lain. GNU atau Linux adalah sebuah sistem operasi yang berbasis open source, mengalami perkembangan pesat dan memungkinkan pengguna untuk membangun sistem operasi sesuai kebutuhan mereka. Dalam tulisan ini akan dibahas metode Linux from scratch atau disingkat LFS yang memungkinkan pembangunan sistem operasi Linux dari awal. Bagian 2 berisi tentang metode LFS, bagian ketiga membahas topik terkait, dan bagian keempat menyajikan kesimpulan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulana Jonathan Rifki. Silahkan Mas Jo. Oke, selanjutnya pembahasan itu ada analisa perancangan. Dalam pembangunan sistem operasi Linux menggunakan metode LFS terdapat dua kebutuhan utama, yaitu satu, hardware dan software. Hardware melibatkan komputer host, sementara software mencakup paket software, source code program, software patch, dan kernel Linux. Setelah memenuhi kebutuhan hardware dan software, dilakukan konfigurasi hardware dan software pada host. Kemudian semua paket software dapat dibangun. Itu ada dua persiapan host system dan pembuatan partisi. Oke, bisa dilanjutkan. Mas Aziz, silahkan. Yang tadi belum, Mas. Silahkan lanjutkan pembangunan. Oke, yang selanjutnya ada pembangunan. Di sini pada tahap ini sistem operasi Linux dibangun menggunakan metode LFS dengan tahapan persiapan host system, pembuatan partisi baru, temporary system, dan pembangunan sistem operasi. Seluruh tahapan ini mengikuti standar POSIX, LSB, dan FHS yang diperlukan untuk memastikan kualitas sistem operasi yang dibangun. Pada pembangunan ini juga dibagi dua. Yang pertama ada pembangunan LFS system.
Tahap pembangunan LFS sistem ini adalah tahapan utama dari pembangunan sistem LFS. Pada tahap ini dilakukan kompilasi paket-paket software yang menjadi bahan utama pembangunan pada sistem LFS. Dan yang kedua ada pembangunan temporary system. Pada pembangunan temporary system ini adalah sesuatu kesatuan yang terdiri dari compiler, assembler, tinker, linker, library, dan utility. Temporary system ini digunakan untuk kompilasi paket-paket software sistem LFS yang bebas dari pengaruh program pada host. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ataya Bisma. Oke, yang selanjutnya pemasangan paket software tambahan. Pemasangan paket software tambahan dilakukan setelah sistem inti LFS setelah berhasil dibangun. Tahap ini dilakukan untuk memberikan fitur tambahan pada sistem LFS, seperti dukungan sistem keamanan file, sistem general library, general utility, sistem utility, programming, networking, multimedia, dan GUI. Graphics User Interface. Masing-masing fitur tersebut dapat terdiri dari banyak paket software. Prosedur yang dilakukan untuk kompilasi paket-paket software ini hampir sama dengan prosedur untuk kompilitas paket-paket software sistem LFS. Penguji. Nomor 1. Boot proses. Sistem dapat mendeteksi dan menjalankan seluruh perangkat hardware dan software. Keterangan sukses. 2. Logika sistem. User dapat melakukan login ke dalam sistem. Keterangan sukses. 4. Etika. Kasus sel. Harapan user dapat menjalankan perintah melalui sel. Keterangan sukses. 4. GUI. Harapan sistem operasi dapat menampilkan GUI. Keterangan sukses. 5. Storage. Sistem dapat melakukan baca tulis pada media penyimpanan. Keterangan sukses. 6. Kasus jaringan. Harapan sistem dapat terhubung ke jaringan melalui kabel dan wireless. Keterangan sukses. 7. Kasus multimedia. Harapan sistem dapat memutar musik, video, dan mengolah gambar. Keterangan sukses. 8. Pemrograman. Harapan sistem dapat melakukan kompilisasi terhadap source code bahasa pemrograman khususnya C atau C++, Perl, Python, dan Java. Keterangan sukses. Berdasarkan hasil penguji tersebut, sistem dapat menjalankan seluruh fungsi yang diuji. Namun, pada tampilan GUI, beberapa fungsi belum dapat berfungsi secara baik. Secara keseluruhan, sistem operasi ini layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya lanjutkan pada Mas Aan. Baik, Mas Aan. Speakernya Mas. Oke. Oke, untuk kesimpulannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu penelaahan dari PDF yang kami lakukan, kami telaah, yaitu seluruh langkah, tahapan, serta proses dalam membangun sistem operasi Linux dengan metode LFS dapat diketahui secara jelas. Sistem operasi yang dihasilkan mengajarkan bahwa sistem operasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. LFS mengajarkan bagaimana sistem operasi Linux dan program-program di dalamnya bekerja sama dengan dan bergantung satu sama lain. LFS memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dalam tentang penggunaan sistem operasi Linux. Oleh karena itu, LFS dapat menjadi salah satu cara yang lebih efektif dalam mempelajari sistem operasi GNU atau Linux. Oke,
Sekian dulu dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh,